Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di materi tentang manajemen keuangan syariah. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan instrumen keuangan syariah primer, sekunder, dan pengembangannya. Kontrak keuangan syariah secara umum terbagi atas 4 jenis, dipandang dari sudut pandang bisnis dan komersial yang sesuai dengan fungsi dan tujuan di dalam ekonomi dan sistem keuangan yang ada. Kontrak keuangan syariah yang pertama yaitu kontrak transaksional yang berhubungan dengan sektor transaksi ekonomi real yang memfasilitasi pertukaran, penjualan, dan perdagangan komoditas dan jasa yang pada intinya didasarkan pada aktivitas perdagangan. Artinya kontrak ini biasa terjadi pada satu bisnis di mana antara penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi ekonomi. Yang satu bertindak sebagai penjual dan satu adalah sebagai pembeli. Atas keduanya terjadilah kontrak transaksional, baik dalam produk jasa maupun produk secara real. Kemudian yang kedua, adanya kontrak pembiayaan atau finansial kontrak. Kontrak ini dimaksudkan untuk pendanaan kontrak transaksional dalam bentuk pembiayaan perdagangan maupun bentuk aset yang lain melalui hubungan kemitraan dalam modal, tetapi juga dalam bentuk kemitraan. Salah satu contoh di dalam kontrak pembiayaan di sini adalah ketika seorang pengusaha membutuhkan suntikan modal, maka dalam hal ini bank sebagai lembaga yang memiliki pasokan modal yang tidak terbatas itu bisa melakukan pembiayaan atas usaha tersebut agar terjadi proses bisnis yang dilakukan. Artinya ketika perusahaan memiliki kebutuhan modal, kemudian bank memiliki kecukupan modal untuk dilakukan kemitraan, maka hubungan keduanya bisa menjadi satu kontrak yang disebut dengan proses pembiayaan. Tentunya ini di dalam konteks permodalan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kontrak intermediasi. Kontrak ini untuk memfasilitasi pelaksanaan kontrak transaksional dan finansial yang sifatnya transparan dan lebih efisien. Kontrak ini juga memberikan kepada agen ekonomi seperangkat alat untuk melaksanakan intermediasi keuangan sekaligus menawarkan jasa profesional untuk aktivitas ekonomi. Contoh kontrak ini seperti mudorobah. Jadi satu bentuk kontrak di mana antar keduanya itu saling memahami dan saling melakukan kesepakatan. Misalnya dalam transaksi mudorobah tersebut, salah satu memiliki peran sebagai penyedia dana, kemudian salah satu yang lain bertindak sebagai pengelola dana. Jadi dari transaksi keduanya disepakati bahwa kontrak pada keduanya itu bersifat kemitraan atau kerjasama. Dan unsur keterbukaan itu sangat diperlukan dalam kontrak tersebut. Yang keempat adalah kontrak kesejahteraan sosial. Kontrak antara individu dengan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Artinya sifat dari kontrak tersebut itu adalah bentuk kontrak yang nirlaba. Artinya hasil dari kontrak tersebut itu lebih diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan umat, tidak lagi sebatas pada kontrak yang bersifat nirlaba, tidak lagi kontrak yang bersifat mencari keuntungan. Kemudian instrumen keuangan syariah yang bersifat primer, ada beberapa hal yang terkait dengan instrumen keuangan syariah primer. Yang pertama adalah tentang mudharabah, akad kerjasama antar kedua belah pihak. Yang pertama itu menjadi pemilik modal, dan yang kedua adalah sebagai pengelola modal. Mudharabah tersebut memiliki dua jenis. Yang pertama adalah mudharabah muthalaqah, dan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthalaqah atau investasi yang terikat itu sifatnya kerjasama yang terjadi dan antara kedua belah pihak itu memberikan kebebasan pengelolaan dana dalam mengelola investasinya. Artinya kedua belah pihak itu memiliki porsi masing-masing dan sifatnya tidak dibatasi. Artinya tidak ada aturan untuk masuk ke dalam pengelolaan investasi yang sudah dilakukan. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu bentuk investasi yang tidak terikat, yaitu kontrak kerjasama yang memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasi. Jadi proses kontrak di sini itu memberikan batasan kepada para pengelola modal untuk masuk ke dalam pengelolaan investasi yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan musyarakah atau bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, di mana antara keduanya itu sama-sama memiliki peran sebagai penyetor modal. Artinya mereka memiliki porsi pembagian modal yang seimbang. Kemudian mereka juga melakukan akad atau kesepakatan bahwa ketika rugi mereka tanggung bersama, ketika mereka mendapatkan keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan porsi yang sudah disepakati. Kemudian landasan atas kerjasama ini itu ada pada Al-Quran surat As-Sadd ayat 24, di mana dalam ayat ini ditegaskan bahwa sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya banyakkan dari orang-orang yang berserikat itu sebagiannya mereka berbuat zalim. Artinya di dalam proses kerjasama yang dilakukan, hampir sebagian besar masyarakat itu melakukan kerjasama yang tidak saling menguntungkan. Nah, ada segelintir orang yang melakukan kerjasama dengan akad yang baik dan pelaksanaan investasi itu dengan baik, dan itu menjadi kaum minoritas di dalam bentuk kerjasama yang pernah ada. Kemudian jenis-jenis musyarakah itu sendiri ada 4. Musyarakah yang pertama adalah musyarakah inan, akad kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dana yang tidak harus sama dan partisipasi dalam bekerja. Artinya jenis musyarakah inan ini masuk dalam akad kerjasama yang tidak membatasi porsi kepemilikan modal di dalam investasi, juga tidak ada pembatasan dalam proporsi keterlibatan individu di dalam
pengelolaan investasi yang sudah ada. Kemudian yang kedua, mufawadah, akad kerjasama antar dua atau lebih orang yang masing-masing memberikan kontribusi dalam porsi yang sama. Jadi berkebalikan dengan inan, bentuk akad musyarakah ini mereka memiliki kesepakatan untuk setor modal dengan jumlah yang sama, juga mereka memberi batasan untuk keterlibatan masing-masing pihak itu juga setidaknya seimbang atau sama. Kemudian ada juga yang disebut dengan musyarakah a'mal, kesepakatan kerja antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian yang sama, dan mereka terjun di dalam bisnis untuk berbagi keuntungan. Misalkan antar keduanya sama-sama memiliki kemampuan sebagai akuntan atau sebagai dokter. Kemudian mereka mendirikan satu bentuk kerjasama. Atas keduanya mereka melakukan bagi hasil yang tergantung dengan aktivitas atau keaktifan dari masing-masing individu. Kemudian yang terakhir adalah tentang musyarakah wujub. Akad dua orang atau lebih tanpa setoran modal, akan tetapi hanya nama baik. Akan tetapi di dalam proses ini mereka dapat membeli barang-barang dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Jadi seakan-akan mereka itu membuat satu kerjasama dengan sistem mereka memiliki nama yang sudah dikenal banyak orang, kemudian mereka menjaminkan nama baik mereka itu untuk melakukan transaksi, kemudian untuk mendapatkan keuntungan secara tunai. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan murabahah. Murabahah itu masuk dalam akad jual beli, di mana akad ini menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati. Contoh, misalkan saya ingin membeli satu barang, kemudian saya meminta teman saya untuk membelikan karena keterbatasan modal atau dana yang saya miliki. Kemudian teman saya itu membelikan barang tersebut, kemudian saya akan membayar sesuai dengan harga perolehan dan kesepakatan berapa yang harus saya berikan sebagai bentuk terima kasih atau pengorbanan teman saya tadi meluangkan uangnya untuk digunakan untuk saya. Nah, sifatnya ini juga bisa dibayarkan secara cicilan. Kemudian sistem pelunasan piutang juga dilakukan sebelum habis masa kesepakatan yang sudah terjadi. Artinya ketika saya meskipun membayar cicilan itu dengan maksimal saya akan melunasi sampai 1 bulan ke depan, maka setidaknya harus saya tepati untuk melunasi di 1 tahun berikutnya, 1 bulan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah salam dan salam paralel. Sebenarnya ini juga masuk dalam akad jual beli, di mana ada perbedaan pandangan bahwa salam dan salam paralel ini sebenarnya akad antara kedua belah pihak, antara konsumen, pemasok, dan bank. Jadi salam itu terjadi antara individu dengan bank misalkan, kemudian bank dengan pemasok. Posisi bank inilah disebut dengan salam paralel. Jadi mereka menjadi intermediasi antara kedua belah pihak yang melakukan pembelian atas barang. Kemudian pemasok juga memberikan kesempatan kepada bank itu untuk
melunasi pembelian atas barang yang dilakukan oleh klien atau nasabah tadi. Nah, bedanya antara murabahah dan salam di sini adalah yang satu itu adalah bentuk barang yang langsung dibeli, sedangkan kalau salam itu adalah bentuk barang pesanan sesuai dengan kebutuhan dari pembeli. Artinya saya kalau mau beli meja biasa kan ada di toko-toko, tetapi kalau saya pinginnya mejanya itu dengan spesifikasi tertentu yang saya inginkan, kemudian saya juga menggunakan sistem pembiayaan dari bank, maka saya bisa menggunakan akad salam. Kemudian ada juga yang disebut dengan istisna dan istisna paralel. Ini juga masuk dalam akad jual beli, di mana antara pembeli dan produsen bertindak sebagai penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh penjual di akad awal. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah dalam jangka waktu akad. Jadi pembayaran, jadi yang membedakan antara istisna dan salam tadi itu adalah bentuk cara pengangsuran juga bisa, akad di dalam pemesanan juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah itu masuk dalam akad sewa, sedangkan ijarah mutahiyah bitamlik itu adalah akad sewa yang pada akhir di masa jatuh tempo itu adanya opsi untuk pemindahan kepemilikan. Nah, apa saja pemindahan kepemilikan hingga ijarah mutahiyah bitamlik itu dapat dilakukan dengan sistem hibah. Kemudian yang kedua adalah penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan harga sisa cicilan sewa. Yang ketiga adalah penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad. Yang keempat adalah penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang sudah disepakati di awal akad. Jadi sifat dari ijarah itu adalah sewa, tetapi pada akhir masa jatuh tempo kemudian ada pemindahan atau kepemilikan atas suatu barang dari milik pabrik atau misalkan milik bank menjadi milik nasabah. Nah, itu masuk dalam ijarah mutahiyah bitamlik, sewa yang berakhir pada bentuk kepemilikan. Kemudian ada juga yang disebut dengan kontrak instrumen primer, yaitu wadiah. Dalam bahasa itu artinya meninggalkan sesuatu atau bentuknya adalah titipan. Wadiah itu kalau dalam perbankan itu masuk dalam produk tabungan wadiah. Tetapi wadiah itu sendiri itu ada dua, yaitu wadiah yadomanah, kemudian ada juga yang disebut dengan wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah itu adalah bentuk titipan yang mana titipan tersebut itu dapat digunakan. Sedangkan yang wadiah yadomanah itu adalah bentuk penitipan yang tidak dapat digunakan oleh misalkan perbankan sampai dengan masa jatuh tempo penitipan itu. Tetapi pada saat ini bentuk dari produk wadiah ini berangsur lebih banyak terjadi pada tabungan wadiah yadomanah. Karena lebih baik bank itu lebih banyak menyimpan uang dalam bentuk tabungan yadomanah, karena
sewaktu-waktu bisa juga diambil oleh maksud saya yang yat amanah, karena dana tersebut bisa dikelola untuk keperluan dana pihak ketiga. Kemudian ada yang disebut dengan qard dan qardul hasan, ini masuk dalam akad tabaruk, di mana bentuk pinjaman atau kesepakatan dengan jangka waktu tertentu, tetapi karena qard ini masuk di dalam bentuk akad tabaruk, jadi mereka tidak memikirkan tentang laba. Kemudian sifatnya juga tidak ada jaminan yang diserahkan. Sumber atas transaksi qard ini biasanya berasal dari eksternal seperti sumbangan dan internal seperti tagihan pinjaman dan lain-lain. Ada juga yang disebut dengan saf, akad jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya atau penjualan valuta asing. Ada yang disebut dengan juga wakalah, kafalah, dan hiwalah. Ini bentuk-bentuk akad produk jasa. Jadi bank itu memiliki produk tabungan, kemudian produk pembiayaan, dan yang ketiga adalah produk jasa. Nah, qard, saf, wakalah, kafalah, hiwalah ini masuk di dalam produk jasa. Wakalah itu masuk dalam akad pendelegasian atau penyerahan suatu wewenang atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sesuatu kegiatan. Kemudian kafalah itu diberikan kepada penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung atau dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab jika transaksi ini adalah bentuk suatu pinjaman, maka kafalah ini masuk di dalam pengalihan hutang. Sedangkan hiwalah ini bentuk dalam pengalihan hak atau kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang atas jasa pemindahan yang terjadi. Jadi kafalah itu peran bank sebagai penyedia modal di dalam proses. Jadi kafalah ini juga masuk di dalam jenis akad yang menimbulkan satu bentuk imbal hasil yang disebut dengan ujroh. Nah, ujroh di sini masuk di dalam imbal jasa sewa atau imbal jasa yang diberikan kepada bank untuk para nasabah. Sedangkan hiwalah ini adalah bentuk pengalihan hak untuk kewajiban atas hutang maupun piutang yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen keuangan sekunder. Instrumen keuangan sekunder adalah turunan dari instrumen keuangan primer yang mana berkaitan dengan pasar modal. Menurut Obaidullah, instrumen yang penting dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam. Yang pertama adalah dana mudharabah, yang kedua adalah saham, yang ketiga adalah obligasi, dan yang keempat adalah obligasi bagi hasil, obligasi muqaradah, dan yang terakhir adalah saham preferen. Jadi kalau untuk beberapa jenis instrumen keuangan sekunder ini penting untuk banyak dibaca bagaimana jenis-jenis instrumen antara pasar primer dan sekunder itu betul-betul berbeda. Atau bisa dikatakan bahwa instrumen di dalam pasar primer itu bersifat jangka pendek. Sedangkan untuk
bentuk instrumen keuangan sekunder itu sifatnya lebih panjang. Kemudian ada juga pengembangan instrumen keuangan syariah. Menurut Manan, segala bentuk sekuritas yang menawarkan predetermined fixed income sudah jelas tidak diperbolehkan secara Islam. Artinya bentuk investasi yang mengatasnamakan expected return atau bentuk return yang sudah disepakati sebelum terjadinya investasi maupun bentuk kerjasama atau pengelolaan investasi, maka itu di dalam Islam tidak sah atau bisa masuk ke dalam kategori riba. Preference stock, debenture, treasury security, dan konsul commercial papers masuk dalam kategori jenis bentuk predetermined fixed income. Artinya suatu bentuk pendapatan yang sudah disepakati sejak awal. Kita ambil contoh, misalkan saja kita menghitung bunga bank. Bunga bank itu dihitung berdasarkan tingkat peminjaman yang kita lakukan. Misalkan kita diberikan tingkat bunga sebesar 5% atas peminjaman 10 juta, maka ya 10 juta 5% dari 5 juta tersebut itu merupakan income yang jelas. Kenapa disebut dengan fixed income? Karena dalam transaksi tersebut sudah dinyatakan besaran keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian sekuritas yang diperbolehkan dengan catatan sebagai berikut. Saham. Yang kedua, pasar sekunder Islami. Yang ketiga, margin trading atau aktivitas penjualan kredit. Keempat, Islam bond atau disebut dengan muqarodah bond tadi, atau bentuk obligasi muqarodah tadi. Yang kelima adalah pasar sekunder untuk bond, hampir sama dengan Islamic bond, dibeli untuk investasi jangka panjang sampai dengan jatuh tempo, sehingga bentuk bagi hasil itu didasarkan atas keuntungan, bukan lagi sebatas besarnya jumlah yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua adalah derivat dalam perspektif syariah, salah satu bentuk rekayasa keuangan dalam mendesain strategi dan solusi inovatif untuk manajemen risiko. Artinya bentuk pengalihan risiko di dalam proses investasi itu masih dianggap sebagai satu bentuk pemahaman bersama bahwa ketika kita ingin mengorbankan suatu nilai atas suatu aset, maka kita juga membutuhkan pengalihan atas risiko tersebut. Minimal risiko tersebut tidak mengurangi nilai aset yang kita miliki. Itu materi sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Tetap stay tune di channel ini. Tinggalkan komen ketika ada yang ingin ditanyakan. Semoga pengetahuan ini bisa menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.